Hai semuanya, di video kali ini aku akan jelasin tentang soal TPS bagian pemahaman, bacaan, dan menulis. Nah, ini masih sama, aku juga pakai contoh soal dari soal tryout intentku yang udah aku tempel di buku progres. Jadi aku bakal foto soalnya ini supaya kalian bisa lihat, sekalian baca soalnya. Jadi kalian bisa nonton video ini dari laptop, terus kalian baca soalnya di HP atau sebaliknya ya. Nah, sekarang ayo kita ke soal nomor 21. Nah, jadi kebiasaan yang aku lakukan untuk menjawab soal-soal pemahaman bacaan dan menulis ini adalah dengan aku baca dulu soalnya, dan aku baca dulu pilihan gandanya, baru aku cek dan lihat ke paragraf yang ada untuk soal yang ini. Nah, ayo kita baca soal nomor 21. Pernyataan manakah yang tepat berdasarkan bacaan di atas? Nah, sebenarnya kan ini ada kata pernyataan manakah yang tepat berdasarkan pernyataan di atas. Tapi kita lihat dulu ke pilihan gandanya. Dia tuh ngomongin apa? Nah, misalkan ini kan yang A. Banyak sekali kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur yang mengalami kekeringan. Emang banyak sekali ya? Ayo coba kita cek ke bacaannya. Nih, sebanyak 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur kekeringan. Nah, kan ada 22, sebenarnya itu memang termasuk banyak kan, tapi kalau banyak sekali ini tuh jadinya tuh dia relatif. Jadi seharusnya tidak perlu pakai sekali, seolah-olah sekali itu kayak banyak banget, yang bener-bener banyak gitu, kayak misalnya sampai 100 lebihan gitu kalau banyak sekali. Jadi banyak sekali itu konteksnya menurut setiap orang tuh berbeda-beda, jadi kita nggak usah pakai sekali karena itu bakal jadi bikin kurang efektif, nggak efektif jadinya. Terus kita cek yang B, lebih banyak kabupaten atau kota yang mengalami kekeringan daripada yang tidak mengalami kekeringan. Itu kita coba cek di bacaannya, dan ternyata salah, nggak sesuai dengan bacaan. Terus kita cek lagi yang C, sedikit kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur yang mengalami kekeringan. Salah, itu banyak, tapi bukan banyak sekali. Terus semua kabupaten mengalami kekeringan. Salah. Dan yang E, beberapa kabupaten mengalami kekeringan. Nah, baru ini yang benar. Jadi kalau misalnya banyak atau beberapa itu masih lumayan oke gitu kan. Tapi kalau banyak sekali itu tuh kayak bener-bener banyak banget gitu loh. Terus kalau sedikit juga salah, karena 22 itu kan banyak ya, banyak tapi nggak seluruhnya gitu. Makanya jadinya jawabannya yang benar adalah beberapa, yang E. Ini kita bisa jawab soal nomor 21, hanya dengan kita baca kalimat pertamanya doang. Karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tuh dia cuma ada di kalimat-kalimat awalnya aja. Jadi masih sama dengan cara pengerjaan soal tipe soal yang sebelumnya. Kalau untuk soal seperti ini juga, kalau misalnya kalian mau tahu gitu ya temanya dia tuh ngomongin apa, ya udah kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya aja. Kalau misalnya kalian nggak mau bener-bener clueless gitu kan dia ngomongin apa, kalian mau tahu dulu, terus kita bisa baca ke kalimat pertama dan kalimat terakhirnya dulu. Nah, terus untuk soal nomor 22, kabupaten atau kota enggan melapor dan meminta bantuan pemerintah karena, nah ini kita tinggal balik ke paragrafnya tadi dan kita cari kata-kata yang berhubungan dengan kabupaten atau kota enggan melapor dan meminta bantuan ini. Jadi kita tinggal skimming aja, aku udah kasih caranya skimming di video aku tentang pembahasan soal yang sebelum ini. Jadi daripada kita bacanya begini, lebih baik kita bacanya begini, dari atas ke bawah gitu, dengan cepat. Ini memang harus banyak latihan supaya kalian bisa pede, bisa percaya diri dengan baca soalnya seret kayak gitu aja. Jadi kita bisa bener-bener tahu dia tuh maksudnya tuh yang diomongin yang mana gitu loh ya. Kita cari menurut kata kuncinya aja ya, seperti ini kan kata kuncinya itu kan enggan melapor dan meminta bantuan pemerintah. Nah, itu bisa kita cari dari kalimat keberapa sih dia pengennya yang ada kata-kata enggan menerima bantuan. Nah, ini nih. Ini enggan nih, udah ada kata-kata enggan. Nah, bisa kita baca di kalimat 2.
Nah, ternyata jawabannya memang ada di kalimat 2. Jadi, jawabannya itu adalah yang dadu, bantuan sering melambat. Nah, terus yang nomor 23 nih, bantuan darurat kekeringan yang dimaksud pada kalimat 3 bukan. Nah, ini enak banget nih kalau udah ada pada kalimat 3 kayak gini. Karena kan kita tinggal bisa fokus ke kalimat 3 kan. Kita fokus ke kalimat 3. Kalimat 3 itu kan ternyata cuma statement tentang pernyataan aja. Terus kita tinggal lihat kalimat bawah-bawahnya. Kalimat setelah kalimat 3 itu apa yang menjelaskan tentang alasan pernyataan dari kalimat 3. Kita nggak usah baca keseluruhan paragrafnya, kita tinggal lihat pertanyaannya aja, terus sama dia tuh maunya apa, dan kita bisa cek nanti jawabannya tuh jadinya yang mana gitu, dan ternyata jawabannya adalah yang C. Nah, terus sekarang nomor 24 tentang kesalahan ejaan terdapat pada kalimat. Nah, ini juga kalian nggak usah baca keseluruhan kalimatnya, nggak usah baca kalimat nomor 1 sampai nomor 8, karena yang ada di pilihannya pun nggak semuanya, nggak nomor 1 sampai nomor 8, jadi kalian cek aja misalnya dari pilihan A gitu kan, yang nomor 2, yang kalimat 2 itu tuh ada yang salah atau enggak gitu, yang ketiga gitu kan, tentang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Nah, ini tuh ternyata ada yang salah tentang ini. Tini Tadeus, mengatakan, tahun 2017. Nah, ini salah. Karena seharusnya kalau misalnya dia ngomong tentang Tini Tadeus mengatakan, nah kalau pakai mengatakan koma begini harusnya dia tuh dipetik gitu loh, dia bener-bener ungkapan langsung kalau dia mengatakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia itu cuma kalimat pasif seperti ini, seharusnya dia tuh nggak usah pakai koma lagi di sini. Terus Tini Tadeus, koma, nah ini tetap diapit koma ya, tetap ada komanya, karena memang dia kan keterangan gitu kan, keterangannya tentang BPBD Nusa Tenggara Timur ini kan. Nah, jadi dia masih di koma, tapi terus habis itu mengatakan, komanya yang di sini dihilangin dan diganti pakai kata bahwa. Nih, aku ada penjelasannya seperti ini. Jadi, nah ini kepala titik-titik. Nah, itu juga harusnya tadi, nah, tuh Tini Tadeus, itu tuh dia kan nama orang kan, nama orang itu kan cuma spesifikasi aja, cuma keterangan aja, makanya dia itu nggak perlu disebutin sebenarnya juga nggak apa-apa, makanya dia itu jadi keterangan. Nah, kalau diapit 2 koma kayak gini, dia tuh jadinya keterangan, makanya kepala titik-titik, koma, Tini Tadeus, koma. Nah, ini kan karena dia tuh cuma keterangan tambahan kan nama orang ini, makanya dia diapit koma, terus mengatakan bahwa. Nah, ini setelah bilang mengatakan bahwa, itu dia nggak usah dikasih koma lagi, karena ini tuh dia cuma kalimat pasif gitu kan. Jadi mengatakan bahwa terus langsung aja kalimatnya yang ada di kalimat ketiga itu. Nah, karena yang salah ejaannya itu adalah ejaan kalimat 3, makanya jawabannya itu yang B, yang kalimat 3. Nah, terus yang nomor 25, penulisan baik angka maupun kata bilangan yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Nah, ini juga kita cek yang ada di sininya aja. Jadi kita cek yang kalimat 1 tuh dia gimana, yang kalimat 3 dia gimana, terus kalimat 4 dia gimana, 5 gimana, dan 6 gimana. Nah, ternyata dari setelah kita ngecek soal-soalnya itu tadi, yang di paragraf pertama, paragraf kedua, yang ada di kalimat 1, kalimat 3, segala macam kayak gitu, ternyata jawabannya adalah yang B, yang kalimat 3. Karena nih, harusnya 16 itu cuma ditulis dengan huruf, karena 1 atau 2 kata dari nomor itu dia tuh harusnya ditulis dengan hurufnya aja. Terus sekarang kita masuk ke bacaan yang lain. Ini aku foto dulu soalnya sebelum aku masuk ke pembahasan. Jadi kita masuk ke soal nomor 26. Nilai tukar rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate. Nah, ini tuh udah benar kata-katanya. Karena nih,
Nama lembaga dalam bahasa asing itu tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Kan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate itu adalah perusahaan asing kan. Dia adalah lembaga asing yang disebutkan di sini gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalimat-kalimat asing gitu kan harus ditulis dengan miring kan. Tapi karena dia itu lembaga, jadi dia nggak perlu ditulis miring. Makanya dia tidak perlu diperbaiki dan jawabannya jadinya yang A. Nah, terus sekarang yang nomor 27, dia itu salah karena harusnya nih yang benar itu tulisannya adalah RP, terus nggak dipisah, dia langsung aja RP 14.000 kayak gini, terus koma 00. Kan kalau yang dibacaannya itu kan dia titik terus dipisah kan. No, dia tuh harusnya nggak pakai titik dan nggak dipisah, dia langsung aja RP dan langsung 14-nya begini. Nih aku kasih penjelasan aku, nih. Lambang rupiah ditulis sebelum bilangan tanpa dipisahkan tanda titik atau spasi. Nah, terus yang nomor 28, indeks harga saham gabungan itu harusnya indeks karena ada di KBBI juga namanya indeks harusnya. Nah, indeks harga saham gabungan ini kan dia cuma singkatan kan, jadi harusnya dia tuh nggak dikapitalin. Jadi kepanjangan singkatan yang bukan nama diri itu seperti nama orang, nama organisasi, nama lembaga gitu. Kalau dia bukan kepanjangan singkatan nama diri, dia nggak perlu diawali dengan huruf kapital. Makanya ini jawabannya nomor 28 adalah yang dadu. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan berikutnya. Aku foto dulu. Kita masuk ke nomor 29. Nih, nomor 29. Apa gagasan pokok bacaan di atas? Aku suka banget kalau ditanyain tentang gagasan pokok, karena biasanya gagasan pokok itu terletak di bagian awal paragraf. Nah, bisa dilihat dari paragrafnya tadi tentang, nih, pada Agustus telah diperiksa 64 otak anjing dan diantaranya positif tertular virus rabies. Jumlah itu, nah ini kan kalimat yang kedua, ini kan udah jelasin tentang kalimat pertama, terus kalimat ketiga itu sebabnya, itu juga udah jelasin tentang kalimat yang sebelumnya. Nah, terus ini juga dia jelasin tentang rabies lagi kan, makanya sebenarnya gagasan pokok itu adalah inti dari kalimatnya tuh dia tuh ngomongin apa gitu loh. Nah, ini kan udah kelihatan kan, yang kalimat 2 sampai kalimat 6 itu tuh dia ngomongin penjelasan dari kalimat 1. Nah, makanya jawabannya adalah yang A. Terus kasus penyebaran virus rabies. Nah, ini rabies siapa yang menderita gitu kan. Di sini juga nggak ada keterangannya tentang siapa yang menderita rabies. Padahal di teksnya itu udah jelas-jelas yang menderita rabies itu anjing. Makanya jawabannya yang nomor 29 yang paling tepat gagasan pokoknya adalah yang A. Nah, kalau ini nomor 30 kalimat tanya yang jawabannya tidak ada pada bacaan di atas adalah, nah kalau misalnya ditanyain seperti ini berarti kita memang harus cek ke bacaannya apa yang ada dan apa yang nggak ada di sana. Nah, tapi kita cek juga pilihan gandanya, jadi kita nggak usah baca keseluruhan paragrafnya itu kayak gimana. Nah, jadi yang pilihan A ini kan, siapa sekretaris Komite Anti Rabies Flores? Nah, itu kan ada di situ kan, udah jelas banget di bacaannya siapa komitenya. Nih, aku kasih ininya juga di penjelasannya juga di sini. Nih ada di kalimat 5. Terus habis itu yang B, dari pemeriksaan otak anjing, berapa ekor yang positif tertular virus rabies? Nah, ini tuh ada di kalimat pertama yang di gagasan pokoknya tadi. Terus yang C, berapa ekor anjing yang sudah divaksin? Itu ada di kalimat keempat. Terus terhadap kasus penyebaran rabies, bagaimana kepedulian pengambil kebijakan? Nah, ini juga udah ada di kalimat ke-6. Makanya jawabannya pasti yang E dong. Bagaimana perbandingan jumlah anjing terpapar virus rabies pada 2018 dan 2017. Nah, perbandingan tersebut tuh tidak tertulis dalam bacaan. Karena yang ada dalam bacaan adalah data waktu bulan Agustus doang. Jadi dia tuh pasti bukan jawabannya. Nah, terus nomor 31 nih, makna frasa darurat rabies pada kalimat 3 paling tepat adalah, nah kalau ditanyain tentang makna frasa,
itu lebih baik kalian cari di KBBI, karena ini juga masih belajar kan, jadi masih bisa cek-cek KBBI sekalian untuk memperluas dan memperdalam wawasan kalian, supaya nanti waktu TBK juga kalian sudah lebih luas wawasannya, kalau misalnya nanti ditanya tentang makna frasa itu tuh apa. Nah, ini aku kasih penjelasanku di sini. Nih, makna dari KBBI, darurat adalah keadaan sukar alias sulit yang tidak tersangka-sangka mengenai saat dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan segera. Nah, ini kan ada dalam keadaan sukar atau sulit kan. Nah, yang ada kata-kata dalam keadaan sukar atau sulit itu adalah yang dadu, dalam keadaan sulit mengatasi anjing. Itu artinya darurat, makanya jawabannya yang dadu. Terus sekarang nomor 32, kalimat manakah yang tidak efektif? Kita bisa cek dari ini, kalimat pertama, terus kita cek kalimat pertama, terus kalimat kedua kita cek kalimat kedua, ketiga kita cek ketiga, jadi kita nggak harus ngecek semua kalimatnya, kita cuma cek kalimat yang ditanyain aja. Nah, ini penjelasanku, dan ternyata dia itu jawabannya adalah yang kalimat kedua, which is B, karena bilangan jumlah dapat dinyatakan dalam satu atau dua kata. Nah, itu ditulis dengan huruf dan angka tadi, karena aku jelasinnya belibet, jadi aku mau jelasin lebih jelas lagi, seperti ini misalnya ya. Nih, yang tadi bacaan pertama kan, sebanyak 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kan dia 22 kan nih. Ini kan dia harusnya 22. Tapi dia itu jadi nomor di sini 22, bukannya 22. Karena dia ada 3 suku kata. Dia ada 3 suku kata. Makanya dia dijelasinnya itu di sini pakai nomor. Nah, sementara yang ini 13 nih, adapun 13 kabupaten. Nah, ini tuh dia ditulisnya tuh cuma 13 begini, bukannya pakai nomor, karena tuh dia ada 2 suku kata. Jadi kalau ada 1 atau 2 suku kata, ya 1 atau 2 suku kata, dia itu dijelasinnya pakai huruf. Sementara yang 22 tadi, nih 22 tadi, itu kan dia ada 3 suku kata kan, makanya dia dijelasinnya itu pakai nomor seperti ini. Jadi bedanya begitu. Nah, terus sekarang kita ke bacaan berikutnya. Ini aku foto dulu. Sekarang kita ke nomor 33. Negara-negara utara. Ini karena penjelasannya agak panjang, aku kasih penjelasanku sendiri dulu ya. Ini dia. Kata ulang sempurna yang bukan judul tidak perlu diawali huruf kapital pada tiap unsurnya. Apabila kata tersebut mengawali kalimat, cukup unsur pertamanya yang ditulis dengan huruf kapital. Arah mata angin yang bukan bagian nama resmi daerah juga tidak perlu diawali kapital. Nah, makanya dia itu katanya jadi diganti. Nih, jawabannya yang B, karena dia kan udah ini kan, kata ulang sempurna, terus dia juga bukan nama daerah segala gitu kan, dia cuma sebutan aja, dan itu juga nggak harus dikasih huruf kapital, makanya kata-katanya negara-negara utara, yang kayak gini biasa aja. Terus ini embusan angin. Nah, ini kita bisa cari di KBBI, yang benar itu adalah embusan angin, makanya jawabannya yang E. Terus nomor 35, ini aku kasih penjelasanku juga nih. Namun, negara-negara tersebut. Nah, negara-negara tersebut tuh subjek. Jadi kalimatnya itu perlu diperbaiki karena dia tidak memiliki subjek. Nah, kenapa nggak yang B? Kenapa nggak tetapi? Kenapa namun? Padahal ini dia tuh sama-sama strukturnya sama aja, tapi yang beda cuma tetapi sama namunnya doang. Yes, dia itu karena tetapi nggak boleh ada di depan paragraf ya, nggak boleh ada di depan kalimat. Dia tuh, jadi kalau tetapi itu dia cuma ada di tengah-tengah. Kalau namun kan gini, namun, koma, titik-titik gitu kan.
Nah, kalau tetapi itu dia harus di tengah, jadi koma begini. Tetapi apa gitu kan. Jadi dia nggak boleh ada di depan kalimat. Makanya jawabannya itu yang namun, yang dadu. Kenapa nggak yang C? Meskipun, koma, negara-negara tersebut. Nah, ini harusnya nggak perlu pakai koma kalau pakai meskipun. Karena jadi aneh kan. Terus juga dia pakai kapital gitu. Kenapa dia pakai kapital? Ini salah. Terus bahkan tidak kurang mengundang rasa penasaran untuk berkelana. Nah, ini juga ini nggak ada subjeknya, makanya dia juga salah. Makanya jawabannya yang benar adalah dadu. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan 3. Aku foto dulu. Ya, pernyataan manakah yang tepat? Nah, kalau ditanya pernyataan manakah yang tepat, ini juga kalian baca dulu pilihan gandanya tuh apa. Terus ini kan misalnya yang A, kesuksesan banyak pimpinan dalam memimpin terletak pada faktor manusia yang dipimpinnya. Terus kalian baru cek kebacaannya apakah benar seperti itu atau enggak. Iya, ternyata jawabannya benar seperti itu bisa terlihat dari kalimat yang pertama nih. Banyak pimpinan perusahaan yang menyadari bahwa kunci kesuksesan seseorang terletak pada faktor manusianya. Nah, ini kan udah nih, kesuksesan banyak pimpinan dalam memimpin perusahaan terletak pada faktor manusia yang dipimpinnya. Ini udah jelas banget jawabannya yang A karena dia ada di kalimat pertama. Nah, terus yang nomor 37, frasa high maintenance pada kalimat 11 itu tidak perlu diperbaiki. Dia udah benar karena ini istilah asing ditulis dengan huruf miring dan tanda petik ganda. Nih, petik ganda seperti ini itu digunakan untuk mengapit kata atau frasa yang mempunyai arti khusus. Gitu. Jadi jawabannya udah benar yang A, dia tidak perlu diperbaiki. Terus yang nomor 38, penulisan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, kalau misalnya ditanyain seperti ini, kita cari dulu yang A gitu kan. Yang kalimat 2, kita cek kalimat 2 itu benar atau salah gitu. Terus yang B, yang kalimat 3 benar atau salah. Terus yang C, yang kalimat 5 benar atau salah, kita cek gitu kan. Kita cek satu-satu, kita nggak usah baca keseluruhan kalimatnya, keseluruhan paragrafnya kita nggak usah baca, kita cuma baca yang ditanyain di sininya aja, dan ternyata ketemu jawabannya itu adalah yang E, yang nomor 8, yang E. Kalau misalnya kalian bingung untuk jawab penulisan kata yang salah seperti ini, karena ini masih latihan soal ya, itu kalian bisa cek di KBBI, benernya itu kayak gimana, supaya kalian juga bisa punya wawasan yang lebih luas lagi, supaya nanti bisa ngerjain soal dengan lebih bener, kemungkinan untuk benernya itu lebih banyak karena kalian udah lebih banyak tahu. Nah, sekarang kita masuk ke soal bacaan yang selanjutnya. Ini aku foto dulu. Nih, yang nomor 39. Memerhitungkan. Nah, ini jelas-jelas salah. Nah, kalau misalnya kalian bingung sama yang kayak gini, itu kalian bisa cek di KBBI, dia tuh punya anak kalimat yang kayak gitu atau enggak. Memerhitungkan itu enggak ada, jadi yang benar itu memperhitungkan. Terus juga sebenarnya kan ada hukum kata SP gitu kan, kata SP nanti yang dia kalimat asli itu melebur atau enggak, terus kalau yang dia kalimat imbuhan tuh melebur atau enggak, itu bisa kalian cek lagi di catatan kalian atau bisa searching juga di internet gitu kan tentang kata SP. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecek kalimatnya ini doang, kalian bisa juga cek di KBBI, itu ada. Kalau memperhitungkan itu tuh nggak ada. Jadi jawaban yang benar adalah memperhitungkan, jadi yang dadu. KTSP ditambah kata asli itu lebur. Jadi misalnya menabur gitu ya, itu kan men plus tabur jadi menabur. Misalnya menyukai gitu ya, itu kan men plus suka gitu kan, dia jadi melebur kan jadi menyukai gitu kan. Terus juga menyapu, itu kan mesapu, sapu kan kata aslinya itu juga melebur. Makanya KTSP ditambah kata asli dia tuh jadinya lebur. Nah, sementara kalau KTSP ditambah kata imbuhan itu tuh dia nggak lebur. Jadi misalnya kayak yang tadi yang memperhitungkan itu, dia kan kata aslinya kan hitung kan, hitung yang udah ditambahin imbuhan per.
sama kan gitu kan. Nah, terus dia mau ditambahin lagi dengan kata imbuhan mem. Nah, itu nggak melebur. Jadinya dia tetap memperhitungkan gitu. Bukan memerhitungkan karena dia itu kata imbuhan. Dia kata SP, P-nya itu tuh udah kata imbuhan. Jadi makanya dia nggak lebur. Nah, sekarang nomor 40 ini ya. Jawabannya yang benar adalah C. Di sini aku mau kasih juga karena penjelasannya lumayan panjang, aku mau tunjukin aja catatan yang udah aku catat. Nih, jadi yang nomor 40 itu dia salah karena setelah kata 2.000 rupiah, dia tuh nggak disertakan koma. Padahal, nih, yang B tanda koma digunakan sebelum konjungsi pada kalimat majemuk setara itu harusnya titik-titik koma sedangkan, atau titik-titik koma tetapi, atau titik-titik koma melainkan. Jadi makanya yang B itu salah. Terus yang C itu udah bener, makanya jawabannya yang C. Terus yang D, yang dadu, itu dia salahnya karena nggak ada koma 00 belakangnya. Sementara yang E itu salahnya karena dia RP terus habis itu dipisah. Harusnya RP dan digabung. Dia nggak perlu dipisah, nggak perlu pakai titik dan segala macam kayak gitu. Makanya jawabannya yang benar nomor 40 adalah yang C. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk masuk ke PTN dan jurusan yang memang kalian impi-impikan, yang kalian idam-idamkan. Amin. Dan kalian bisa komen di bawah untuk request video apa yang akan aku bahas selanjutnya. Mungkin kalian suka dengan video ini, atau mungkin kalian kurang suka dengan cara aku ngebahasnya, atau mungkin kalian mau lebih banyak aku bahas-bahas tentang soal-soal kayak gini. Terapin cara yang udah aku kasih tadi, insya Allah dengan cara itu kalian bisa masuk ke apa yang kalian idam-idamkan. Oke, see you guys on the next